Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di dalam channel ini bersama saya David Tari dan renungan-renungan sederhana, renungan singkat yang saya berdoa bisa memberkati, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya tidak akan eksposisi perikop ini, tetapi pagi ini saya ingin bagikan saja satu ayat untuk perenungan kita, biar semua kita makin hari tetap kuat sama Tuhan, termasuk juga buat saya, karena firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua, menguatkan Anda dan juga menguatkan saya. Nah, perikop yang saya mau baca, mau renungkan ini adalah dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Tapi saya tadi sudah bilang nggak akan baca semuanya, nggak akan ngulik satu ayat demi satu ayat, karena pagi ini saya hanya ingin membagikan renungan secara singkat. Judul perikop ini adalah Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya hanya akan fokus di ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 30 ini, dan saya akan baca pelan-pelan dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ayat ini. Ayat ini berkata seperti ini, yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulang dengan perlahan dan saya berdoa ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagian yang terakhir saya baca ulang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengisahkan bagian dari perikop di mana Ziklag itu dibakar oleh orang Amalek. Saat itu orang Israel sedang berperang dengan orang Amalek. Dan Daud beserta prajurit-prajuritnya menaruh keluarga mereka, menempatkan keluarga mereka di Ziklag. Anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki, dan termasuk juga istri Daud di situ, istri-istri Daud. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa situasinya sangat mengkhawatirkan. Ayat ini dengan jelas mengatakan Daud sangat terjepit. Kadang-kadang hidup kita juga ada dalam situasi terjepit, pedih hati. Bahkan Daud bukan hanya punya musuh, tapi dia juga mau dilawan oleh rakyatnya sendiri, oleh prajuritnya sendiri, oleh kawan-kawannya sendiri, oleh orang-orang dekat sendiri, mau dilempari dengan batu. Daud sangat terjepit dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Dia begitu situasinya tidak mengenakan. Tapi bagian terakhir ayat 6 ini, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Rupanya Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, respon kita itu menentukan apa yang akan kita alami. Apa yang kita lakukan ketika kita terjepit? Apa yang kita lakukan ketika kita terdesak? Apa yang kita lakukan ketika memiliki masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar? Apa yang kita kerjakan, respon pertama yang kita lakukan ketika pergumulan begitu menekan hidup kita? Apa yang kita lakukan? Belajar dari Daud pagi ini. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Karena begini, bukan Allah tidak bisa menolong kita. Bukan Allah tidak mampu mengerjakan mujizat kepada kita. Bukan Allah tidak mau mengerjakan hal-hal hebat melalui kita. Tetapi maukah kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita? Maukah kita mengalami mujizat Tuhan? Maukah kita memberi diri? Ini Tuhan, kerjakan seperti apa yang kau mau. Mujizat, terobosan, pemulihan. Perhatikan kata-kata ini. Ini sangat menguatkan buat saya. Karena begini, Daud menguatkan kepercayaannya. Karena kita sering gak kuat. Karena kita sering lemah. Karena kita sering gak mampu. Jadi dikuatkan lagi. Gimana caranya, Pastor?
Baca Alkitab lagi. Gimana caranya deket sama Tuhan lagi? Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Waktu terdesak, waktu sesak, waktu terjepit, waktu kita sudah tidak bisa melakukan apapun, datang pada Tuhan, kuatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup membuat mujizat. Respon kita menentukan hasil yang akan kita alami. Jadi apa renungan kita begini? Kuatkan kepercayaan kita, kuatkan keyakinan kita, kuatkan iman kita, kuatkan hati, dan benar-benar terpaut kepada Tuhan. Itu saja renungan saya pagi ini. Tetap kuat, seperti Daud, kuatkanlah kepercayaanmu, kuatkanlah hatimu, kuatkan imanmu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk renungan sederhana pagi ini. Seperti Daud, kami mau belajar menguatkan keyakinan kami, menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu kalau Daud bisa berkemenangan, Daud mengalami terobosan, bahkan dia membuat pembalasan kepada bangsa Amalek dan membuat Israel berkemenangan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat, Allah semesta alam, Allah yang juga disembah oleh Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang menyertai kami. Maka kami percaya mujizat itu pasti terjadi, terobosan pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi. Apapun situasi, apapun keadaan, sesusah apapun, sesulit apapun, terjepit apapun, sesesak apapun, Tuhan pasti tolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, saya David Ari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.